갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan Selfie Company yang beranggotakan terdiri dari yaitu pertama, Saris Tumorang, kedua Tresya Simanjuntak, ketiga Windy Lubis, dan yang terakhir Manaris Silaban. Di mana Selfie Company ini kita ketahui bahwa pengembangan video game Amerika dan perusahaan digital yang berkantor di pusat di Bellevue, Washington yang didirikan oleh mantan karyawan Microsoft. Jadi, yang urutan Selfie yang akan kami jelaskan dalam video ini, yang pertama yaitu the recruitment process, yang kedua organization dimension, yang ketiga comparative study, dan yang keempat ideal organization. Nah, yang pertama saya akan jelaskan mengenai the recruitment process, di mana kita ketahui dalam merekrut proses Selfie itu begitu sangat ketat. Seperti yang kita ketahui, perusahaan ini dikenal dengan berbagai platform distribusi softwarenya, Steam, dan game seperti Half-Life, Counter-Strike, Autumn, dan lain-lain. Perusahaan Selfie berbentuk organisasi, artinya struktur organisasi dengan sedikit atau tidak adanya tingkat manajemen antara eksekutif dan karyawan, di mana dalam organisasi Selfie itu begitu data. Jumlah orang yang diawasi langsung oleh setiap manajer cukup besar. Seorang manajer dalam organisasi datar memiliki lebih banyak tanggung jawab daripada manajemen dalam organisasi tinggi karena ada lebih banyaknya individu di bawah mereka yang bergantung pada arahan. Menurut Selfie ini, rekrutan karyawan merupakan hal yang paling penting di dunia pada bidang teknologi. Akhir-akhir ini, perusahaan Selfie menang dengan mempertahankan standar perekrutan yang sangat ketat dan tinggi. Selfie merekrut karyawannya berkaliber tinggi yang cocok untuk lingkungan tanpa pemimpin sehingga karyawan baru selalu tahu apa yang akan mereka hadapi. Cara bekerja perusahaan Selfie, para karyawan bekerja berdasarkan otoritas mereka sendiri sehingga karyawan tidak dituntut untuk bekerja instruksional. Di mana kita ketahui hal ini karena Selfie tidak mempunyai struktur organisasi sehingga menambah orang hebat dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Karyawan dituntut memiliki ketajaman soft skills seperti berpikiran terbuka, disiplin, jujur, dan dapat bekerja secara tim dengan baik dan mengedepankan musyawarah. Maka, dalam fokus utama Selfie untuk mendivasikan individu memenuhi syarat yang cocok dengan perusahaan. Oleh sebab itu, perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan Selfie yaitu begitu sangat ketat. Cara kerja perusahaan Selfie mengatur karyawan bekerja berdasarkan otoritas mereka sendiri. Sehingga, perusahaan Selfie selalu bebas untuk menyesuaikan tujuannya tersebut dengan visi jangka panjang untuk kesuksesan Selfie sebagai perusahaan game yang terbaik. Organizational Dimension adalah sebuah studi mengenai perubahan yang berhasil dan kinerja yang sukses dari sebuah organisasi yang dikembangkan dari hubungan antar manusia, yang dimana struktur organisasi dan proses bisnis sangat mempengaruhi para perilaku dan motivasi karyawan. Dalam ruang lingkup organisasi dimensi menjadi berfokus kepada menjelaskan organisasi atau perusahaan dengan perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks melalui organisasi learning, knowledge management, dan transformasi nilai-nilai dan norma organisasi. Organizational dimension juga digambarkan sebagai sebuah proses pengumpulan data dan informasi, diagnosa dan perencanaan, upaya dalam meningkatkan sinergi antara strategi perusahaan, struktur organisasi, sistem yaitu prosedur SOP, dan juga manusianya, sumber daya manusianya, dan budaya perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja perusahaan atau organisasi. Tindak lanjut dari problem solving difokuskan kepada level yang dapat dikendalikan perusahaan dan fokus kepada upaya memberikan dampak terbesar. Seperti kita ketahui, ada banyak kebijakan dari perusahaan yang tidak memberikan dampak signifikan, sehingga dengan adanya organizational dimension,
perusahaan dapat mendesain strategi yang dampaknya signifikan kepada kinerja perusahaan. Pada kesempatan ini, kita menilai organisasi dari Valpy Company. Dimensi of organization. Yang pertama, formalization. Nah, yang menjadi spesifikasinya yaitu meningkatkan standarisasi kerja. Kami memberi poin 8. Karena dalam peningkatan standarisasi kerja, peraturan tidak harus berketat yang berfungsi sebagai cara dalam menciptakan kreativitas, inovasi, dan rasa nyaman pada karyawan. Yang kedua itu specialization, yang spesifikasinya itu pada karyawan saling bertukar pikiran dengan ilmu yang dimiliki. Kami memberi nilai 9, karena untuk mencegah kekurangan output pada publik, maka antar karyawan melakukan tukar pikiran atau mengevaluasi dari hasil akhir sehingga mengurangi kemungkinan buruk pada output. Berdasarkan hierarkinya, yaitu spesifikasi struktur organisasi kerja, kami memberi nilai 9, karena dalam peningkatan output dari suatu proses, maka diciptakan suatu struktur organisasi kerja yang tidak menimbulkan rasa segan, melainkan saling berkolaborasi, yang berperan aktif di suatu pekerjaan sehingga akan mempermudah saat proses kerja. Teknologi, yang spesifikasinya tentang pembaruan alat kerja yang terkini, kami memberi nilai 8. Meningkatkan kualitas kerja didukung dengan alat kerja yang sudah canggih, yang dimana itu akan mempermudah dalam hal meningkatkan kualitas dari produk. External environment, yaitu spesifikasi berkolaborasi dengan orang luar. Kami sangat memberi apresiasi pada hal ini, maka kami memberi nilai 10. Karena selain menjalankan kegiatan dengan teknologi terbaru, maka perlu dukungan faktor luar, maka akan mampu memprediksi target pasar yang akurat sehingga dapat memilih pemasaran yang harus dituju. Yang keenam itu adalah culture, budaya. Yang nilai budaya dan norma yang berlaku. Kami memberikan ini nilai 7. Alasannya, karena budaya sekitar akan disesuaikan dengan norma sosial yang dimiliki tiap individu dan mengikuti aturan di tempat keberadaan mereka. Yang ketujuh itu adalah profesionalis. Spesifikasi yaitu proses perekrutan karyawan sangat ketat. Kami memberikan nilai 9. Seleksi yang ketat akan menghasilkan karyawan yang berkompeten di bidangnya, sehingga akan menghasilkan suatu siklus kerja yang mengurangi kesalahan baik ringan maupun fatal, dan juga akan meningkatkan keberhasilan pada saat publikasi produk. Goals, yang spesifikasinya yaitu melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas kerja. Kami memberikan nilai 10. Alasannya, untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan, maka dilakukan inovasi pada karyawan yang akan meningkatkan kualitas kerja dan menghasilkan keuntungan pada perusahaan dengan jangka waktu yang panjang. Yang ke-9 itu size, perusahaan berukuran kecil. Kami memberi nilai 9. Alasannya, dengan latar belakang seleksi yang ketat dan karyawan yang berkompeten, maka sedikit anggota pekerja cukup dalam menjalankan pekerjaan sehingga dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Organization mindset, yaitu berpikir di luar dari yang biasanya. Kami memberi nilai 8. Alasan, dalam menunjang kreativitas diharapkan mampu menghasilkan buah pemikiran yang dari biasanya, yang mampu mengembangkan, membangun, dan memajukan suatu proyek pekerjaan. Comparative study yang berisikan tentang perbedaan antara perusahaan valve dan perusahaan dana. Untuk mengetahui perbedaan di antara kedua perusahaan tersebut, kami melakukan wawancara dengan salah satu karyawan di perusahaan dana, yaitu Bang Joshua Sitanggang yang bekerja di divisi teknologi informasi sebagai content development. Beliau merupakan alumni Institut Teknologi Dell, jurusan Informatika angkatan 2015. Perbandingan yang pertama yaitu bentuk organisasi. Bentuk organisasi valve yaitu flat organization, yang artinya struktur organisasi dengan sedikit atau tidak ada tingkat manajemen antara eksekutif dan karyawan. Sedangkan di dana bentuk organisasinya yaitu tall organization, yang artinya struktur organisasi dengan banyak lapisan hierarkis dan otoritas. Di dana sendiri terdapat CEO, komisaris utama, komisaris independen, direktur utama, wakil direktur utama, direktur independen, kepala divisi, dan anggota divisinya. Di Dana memiliki 5 divisi, yaitu divisi pengadaan, divisi hubungan investor, divisi sumber daya manusia, divisi pengembangan usaha, dan divisi teknologi informasi.
Perbandingan yang kedua adalah otoritas karyawan. Di Valve, semua karyawan yang bekerja di departemen tidak memiliki otoritas yang sama. Artinya karyawan membangun level otoritas mereka sendiri untuk dapat melakukan pekerjaannya. Sedangkan di Dana, semua karyawan yang bekerja di departemen yang sama diberikan otoritas yang sama, yaitu memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan terhadap proyek yang dilakukan. Perbandingan yang ketiga, yaitu tugas kepala tim. Di Valve, meskipun struktur organisasinya sedikit, Valve masih membutuhkan pemimpin tim untuk sebuah proyek untuk sebagai kepala pusat informasi dan bukan manajerial. Pemimpin melayani tim sambil bertindak sebagai pusat tim. Sedangkan di Dana, kepala tim sebagai penggerak proses manajemen untuk mencapai tujuan proyek, memimpin, mengkoordinir, dan melakukan pelaporan kepada konsultan pengawas terkait dengan kegiatan pelaksanaan proyek. Perbandingan yang keempat, yaitu cara kerja karyawan. Di Valve, karyawan diberikan wewenang untuk mencapai tujuan dengan cara mereka sendiri. Mereka akan bekerja secara individu atau dalam kelompok. Valve memungkinkan anggota tim untuk mengerjakan apapun yang menurut mereka menarik. Sedangkan di Dana, karyawan bekerja berdasarkan bidang atau keahlian masing-masing, dan tugas juga sudah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar pekerjaan lebih terstruktur. Perbandingan yang kelima, tingkat pengawasan. Di Valve, tingkat pengawasannya tidak ketat. Hal ini karena karyawan tidak diawasi oleh manajer, sehingga karyawan dapat bekerja lebih produktif. Sedangkan di Dana, tingkat pengawasannya ketat. Hal ini dikarenakan karyawan diawasi oleh manajer sebagai penggerak proses proyek. Hal ini dilakukan untuk mendampingi karyawan saat bekerja dan agar karyawan lebih serius dalam pengerjaan proyek. Perbandingan yang keenam adalah perekrutan karyawan. Di Valve, perekrutannya sangat ketat karena bentuk organisasinya sendiri adalah flat organization, sehingga Valve merekrut karyawan berkaliber tinggi yang cocok untuk lingkungan tanpa pemimpin, karena nantinya karyawan tidak dituntut untuk bekerja berdasarkan instruksi, berkomitmen, berkinerja tinggi, dan memiliki ketajaman soft skill seperti berpikiran terbuka, disiplin, jujur, dan dapat bekerja secara tim dengan baik. Sedangkan di Dana, perekrutan karyawannya ketat. Dalam arti mereka harus benar-benar mencari orang terbaik di antara yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan divisi di perusahaan mereka, serta memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Perbandingan yang ketujuh yaitu tindakan perusahaan kepada karyawan yang melakukan kesalahan atau kegagalan. Di Valve memiliki dua metode formal untuk karyawan yang melakukan kesalahan atau kegagalan dengan mengevaluasi satu sama lain, yaitu ulasan rekan dengan saling memberi umpan balik tentang pekerjaan satu sama lain, dan peringkat tumpukan dengan memberi peringkat satu sama lain terhadap rekan-rekan, sehingga karyawan dapat belajar dari pengalaman satu sama lain, di mana mereka meminta karyawan untuk memberi peringkat rekan-rekan mereka untuk parameter seperti tingkat keterampilan, produktivitas, kontribusi grup, dan kontribusi produk. Sedangkan di Dana, ketika karyawan melakukan kesalahan, karyawan tersebut diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan tersebut, sehingga di kemudian hari, jika ada proyek, seorang karyawan akan belajar dari kesalahan tersebut. Perusahaan juga memfasilitasi karyawannya dengan memberikan pelatihan kepada karyawannya agar dapat meminimalisir kesalahan dan kegagalan pada saat melakukan pekerjaannya. Dana memandang kultur sebagai hal yang sangat penting dalam keberlangsungan perusahaan. Berbagai poin seperti integritas, passion, rendah hati, menerima perubahan, kerja tim, dan proaktif menjadi kultur yang sudah ditekankan sejak karyawan bergabung dengan Dana. Sistem organisasi yang bagus merupakan langkah strategi jitu untuk meraih keberhasilan dengan inovasi-inovasi dan terobosan baru di sebuah perusahaan. Organisasi yang dimaksud adalah deskripsi pekerjaan karyawan yang jelas, koordinasi antar unit, fungsi atau bagian, serta pembagian wewenang dan juga tanggung jawab lebih jelas. Di mana di perusahaan Dana, terdapat struktur organisasi di Dana yang masih memiliki banyak lapisan hierarkis dan otoritas seperti CEO, komisaris utama, kepala divisi, komisaris independen, dan anggota divisi yang dibagi menjadi 5 divisi yaitu pengadaan dan corporate affairs, hubungan investor, divisi sumber daya manusia, divisi pengembangan usaha, dan divisi teknologi informasi. Dengan pegawai yang begitu banyak, sehingga memiliki jenjang-jenjang yang spesifik, dan dengan pembagian tugas yang spesifik pula,
sangat jelas pembagian dari masing-masing departemen, dan sangat jelas juga pembagian sub-departemennya masing-masing. Menurut kami, perusahaan dana tidak ideal menggunakan sistem organisasi yang datar, sehingga pendekatannya lebih kepada organisasi tinggi atau tall organization. Keunggulan dalam sistem lapisan hierarkis di dana dengan menggunakan tall organization adalah bila ada suatu pegawai yang tiba-tiba mengundurkan diri, maka penggantinya akan lebih mudah didapatkan karena rapatnya struktur serta jelasnya succession plan. Contohnya, seorang manajer resign, maka pada perusahaan dana biasanya sudah ada orang lain dengan jabatan vice manager yang akan siap menggantikan. Pada akhirnya, perusahaan startup yang sukses akan menjadi sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan di dalamnya. Secara otomatis, struktur flat organization akan tersingkir dan terganti dengan struktur hierarki. Sekian dan terima kasih.